Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengapa demikian? Karena inti dari segala inti yang kita lakukan adalah hanya untuk keduanya, yakni kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Hidayat. Saya di sini mewakili Madrasah Aliyah Unggulan Al-Imdad guna mengikuti musabaqah qiraatil kutub kitab tafsir Jalalain yang diadakan oleh Universitas Al-Ma'ata. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan membacakan surah At-Taubah ayat 122 yang bertemakan tentang jiwa nasionalisme. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ubihu ala takhallufi wa arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sariyatan nafaru jami'an fanzil wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru ila al-ghazwi kaffah falawla fahalla nafaru min kulli firqatin qabilatin minhum ta'ifatun jama'atun wa makasa al-bakuna liyatafaqahu ay al-makisuna fid dini waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim minal ghazwi bita'limihim ma ta'allamuhu minal ahkami la'allahum yahzaruna uqaballahi biimtisali amrihi wa nahihi. Qala Ibnu Abbasin fahazihi makhsusatin bis-saraya wallati qablaha bin nahyi an takhallufi wahidin fima iza kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, dan ketika kaum mukminin itu dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka itu tidak ikut berperang, mereka lebih memilih untuk menetap daripada ikut berperang. Maka dari celaan ini Nabi Muhammad SAW mengutus suatu pasukan, yang dimana pasukan tersebut berangkat semuanya tanpa tersisa di daerah tersebut seorang pun. Maka turunlah ayat wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Maka tidak sepatutnya kaum mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Maka mengapa lebih bagusnya sebagian dari kaum mukmin itu pergi berjihad, adapun sebagian yang lainnya itu menetap untuk memperdalam ilmu keagamaan mereka? Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi peringatan kepada kaum, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang pergi berjihad tadi apabila mereka kembali dari peperangan, dengan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat agar mereka bisa menghindarkan diri mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat ini dikhususkan untuk semua pasukan keseluruhan, baik Nabi Muhammad SAW ada dalam pasukan tersebut ataupun tidak. Adapun ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang larangan kepada kaum mukminin untuk tidak ikut perang. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW ada dalam pasukan tersebut. Berbicara tentang surah At-Taubah ayat 122, maka ada dua poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama dari asbabul nuzul, yang kedua dari penjelasan surah ini. Adapun asbabul nuzul dari ayat ini sudah jelas bahwa
Sebab turunnya ayat ini disebabkan oleh kaum mukminin yang pergi berperang, yang dimana semuanya ikut serta tanpa tersisa seorang pun dalam daerah tersebut. Maka turunlah ayat ini, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan Allah menganjurkan agar kaum mukmin itu membagi menjadi dua, yakni yang pertama orang-orang yang berjihad, dan yang kedua orang-orang yang menuntut ilmu. Adapun yang kedua dari segi penjelasan, ada dua poin penting juga. Yang pertama tentang berjihad, yang kedua tentang menuntut ilmu. Di sini jelas disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan hendaknya dibagi menjadi dua. Bahasa gampangnya hendaknya dibagi menjadi dua, yakni orang-orang yang berjihad dan yang kedua adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Coba dibayangkan saja jika semuanya pergi berjihad, maka siapakah yang akan menjaga daerah tersebut? Bisa saja suatu penjajah atau orang jahat masuk di dalam daerah tersebut. Dan bayangkan jika semuanya belajar, tidak ada yang berjuang, maka siapakah yang akan melawan penjajah-penjajah yang ada di sana? Jadi antara keduanya saling berkesinambungan, antara keduanya saling berhubungan, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dan coba bayangkan semua, ada orang yang berjihad saja, dan bayangkan akan tidak sempurna menurut saya. Dan bayangkan jika hanya ada orang yang menuntut ilmu, maka tidak akan sempurna. Jadi harus ada keduanya, yakni orang-orang yang berjihad berjuang dan orang-orang yang menuntut ilmu. Adapun dalam konteks sekarang, jika kita lihat, kita kaitkan dengan ayat ini, maka bisa kita menarik kesimpulan sederhana bahwa orang-orang yang berjihad untuk sekarang yakni para polisi, tentara, banser, dan lain sebagainya. Adapun orang-orang yang menuntut ilmu, yakni seperti kita, santri, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, ulama, dan lain sebagainya. Jadi antara keduanya harus ada kesinambungan, dan inilah yang dinamakan dengan suatu negara yang sangat hebat, dan Indonesia membuktikan hal tersebut. Kemudian dalam tafsir Al-Wadli disebutkan bahwa tentang surah ini, yakni surah At-Taubah ayat 122, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dua hal. Yang pertama mewajibkan untuk berjihad, dan yang kedua mewajibkan untuk menuntut ilmu. Mengapa harus keduanya? Perlu diketahui bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban secara keseluruhan. Disebutkan dalam tafsir tersebut bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban secara keseluruhan tanpa mengurangi kewajiban untuk berjihad. Mengapa harus demikian? Sebab diperlukan dua hal. Yang pertama orang-orang yang berjihad dengan pedang, kekuatan, dan yang kedua orang-orang yang berjihad dengan intelektual, yakni pikiran dan logika. Dan jika kita kaitkan dengan konteks sekarang ini, bisa kita lihat bahwa orang-orang sekarang tidak lagi berperang dengan pedang, tidak lagi berkelahi, tetapi berperang dengan teknologi yang diandalkan adalah otak dan logika. Dan coba bayangkan jika semuanya hanya berjihad tanpa belajar, dan orang hanya belajar tanpa berjihad. Jadi harus ada keduanya yang saling berkesinambungan. Kemudian dalam tafsir Al-Maraghi tidak jauh berbeda dalam tafsir Al-Jalalain, bahwa ayat surah At-Taubah ayat 122 ini menjelaskan tentang teguran Allah kepada kaum mukminin yang berangkat perang keseluruhan tanpa tersisa seorang pun dalam suatu daerah tersebut. Hendaknya dibagi menjadi dua, yakni orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang menuntut ilmu, supaya terjadi keseimbangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi kaum mukminin menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok orang-orang yang berjihad, dan yang kedua kelompok orang-orang yang menuntut ilmu. Dan perlu diketahui bahwa jihad di sini bukan hanya untuk berperang. Dalam suatu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Iza kuntu inna raja'na min jihadil asghari." Sesungguhnya kita itu telah pulang dari suatu jihad yang kecil ila jihadil akbari, menuju jihad yang paling besar. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar?" Apa jihad yang besar itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Jihadun nafsi," jihad melawan hawa nafsu. Dan bahkan bukan hanya melawan nafsu, membantu orang lain, kemudian
membantu orang miskin, fakir dan lain sebagainya, dan bahkan menuntut ilmu termasuk bagian dari jihad. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Dalilnya jelas, tolabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi harus ada keseimbangan antara keduanya, yakni antara orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian kesimpulannya dari keempat tafsir, yakni tafsir Jalalain, tafsir Al-Wadli, tafsir Marahi dan tafsir Ibnu Katsir, dapat saya simpulkan bahwa kita selaku bangsa Indonesia, kita selaku generasi penerus bangsa, hendaknya memiliki sifat nasionalisme, yakni cinta tanah air. Kemudian setelah itu, hendaknya jika ingin menginginkan suatu negara yang berkemajuan, hendaknya dalam suatu negara tersebut tidak fokus pada satu hal saja. Contohnya, ada orang yang menjadi pejabat, ada orang yang menjadi ustadz, ada orang yang menjadi petani, dan tidak saling menghina antara satu dengan yang lainnya, yang dimana seorang pejabat menghina seorang petani, begitupun sebaliknya seorang petani menghina seorang pejabat. Jadi semuanya harus hidup rukun, aman, dan damai. Dan perlu diketahui bahwa cinta tanah air, sifat nasionalisme, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Dan jika kita telah mencintai tanah air, maka kehidupan akan menjadi adil, makmur, damai, dan sentosa. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.